pagi kami ucapkan kepada jemaat GKI Cibadak. Baiklah, kita akan mulai ibadah online kita pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020 dengan tema Diutus Menghadirkan Kerajaan Allah. Baiklah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan awali dengan nyanyian dari NKP 3 ayat 1 sampai 2, Terpujilah Allah. Jemaat yang terkasih, kebaktian ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dalam nama Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara. Kata pembuka, hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yakni diutus menghadirkan kerajaan Allah. Ayat pembuka kita diambil menurut Roma pasal 14 ayat 17 yang berbunyi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Marilah kita memuji Tuhan dari NKP 200 ayat 1 sampai dengan 3. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedia marah. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sejahtera. Pakailah aku
dengan kasih-Nya, pengampunan yang penuh. Orang yang datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Baiklah, kita akan bersama-sama menghadap ke hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk mengakui akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam panggilan kami menghadirkan kerajaan-Mu, kami justru seringkali menampilkan citra diri yang negatif. Kami justru menampilkan ego kami dan tidak bisa menjadi berkat bagi sekitar. Ampunilah kami ya Tuhan, bersihkan diri kami supaya kami bisa menjalani panggilan tugas-Mu ini dengan baik. Amin. Baiklah, kita akan sambut dengan lagu penyesalan dari NKB 19 ayat 1 sampai dengan 2. Dalam lautan yang gelap. Terpancar jiwaku dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkedap dengan seruanku, lalu ku diselamatkan bukan Yesus. Kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih-Nya kudus besar, patutku balaslah. Karena itu ku gemar agungkan nama-Nya. Ku serahkan hidupku bulan kepada-Nya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambilkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 10. Demikian bunyinya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Baiklah, kita akan sambut dari NKB 34 ayat 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
kita siapkan hati kita menerima pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, setiamu tiada bertara, selalu baru setiap pagi, dan tidak hentinya Engkau juga menuntun kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu pula pada hari Minggu ini, ketika kami akan mendengarkan firman dari-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, pimpin kami, hati dan pikiran kami, sehingga kami betul-betul mau untuk dituntun seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama memperhatikan pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai pasalnya yang ke-10 ayat ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon, yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Diutus menghadirkan kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, terus terang saja, sebagai orang percaya, kita terlalu sering mendengar kata-kata atau mendengar tema-tema renungan yang kira-kira berbunyi seperti ini. Jadilah terang, jadilah berkah, jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Atau seperti hari ini, hadirkanlah kerajaan Allah dalam hidup kita. Ini merupakan panggilan yang umum, klise kadang-kadang begitu ya. Bisa jadi orang sudah merasa tahu sebelum mendengarkan renungannya. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, orang cuma berhenti dalam pemaknaan, oh kalau temanya seperti ini, berarti itu tandanya saya disuruh berbuat baik kepada orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam arti tertentu benar. Kita kalau menyimpulkan begitu ya, menghadirkan kerajaan Allah jadilah terang, itu pasti ujung-ujungnya disuruh berbuat baik gitu. Ya benar sih. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita semua ditanya untuk kembali gitu ya. Diajak untuk kembali bertanya seperti anak-anak sekolah minggu. Yang mungkin kalau kita di rumah punya anak kecil juga akan bertanya dengan polosnya. Kalau ditanya berbuat baiklah sama orang lain. Lalu mereka akan bertanya,
Kenapa harus berbuat baik? Terus kemudian bagaimana saya harus bisa berbuat baik? Gimana saya harus tergerak untuk berbuat baik? Dan apa contohnya? Nah, mari pada hari ini Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, kita kembali merendahkan hati kita untuk merenungkan tema ini. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang pertama tadi, kenapa sih harus berbuat baik? Ini pasti mau berbicara soal makna dari berbuat baik itu. Loh Pak, emang berbuat baik harus dihayati secara benar? Kan tinggal ngelakuin aja, toh hasilnya sama. Ngasih makanan, mungkin ngasih uang kalau yang perlu, ngasih pinjaman, apa deh pokoknya kan sama dong Pak. Ya, kalau lihat dari permukaan sih sama. Tapi bukankah Bapak Ibu Saudara, berbuat baik tanpa menghayatinya itu sama kalau kita pergi ke bank begitu ya, seperti Pak Tino ini misalnya ke bank gitu ya, habis panen gitu kan, mau nyimpan uang, lalu kemudian di bank tersebut ada seorang satpam yang dengan sangat ramah menyapa Pak Tino. Pak, selamat pagi, dibukain loh pintunya. Nanti sudah selesai dibukain lagi, terima kasih ya Pak, nanti datang lagi. Wah, baik sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah seperti itu perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang percaya? Apakah seperti itu sih perbuatan kita itu? Seperti satpam, udah ada SOP-nya begitu. Apakah kita berbuat baik hanya menjalankan SOP-nya dari Tuhan? Nih, Pak Widodo, kamu kan percaya sama aku, kata Tuhan. Nih SOP-nya, jalanin. Nanti kamu saya berkati. Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Tentunya harusnya bisa kita hayati lebih lagi. Seperti tadi Bapak Ibu Saudara di ayat 36 pasal 9 disebutkan bahwa Tuhan Yesus melihat orang banyak yang Dia layani seperti domba yang lelah, yang terlantar dan tidak punya gembala. Dan saat itulah Tuhan Yesus merasa timbul belas kasihan dalam hatinya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa sih arti belas kasihan? Apakah kita sudah betul-betul tahu arti belas kasihan Bapak Ibu Saudara? Di sebuah sumber saya melihat arti dari kata ini begitu ya. Dan dikatakan di sumber tersebut, saya mengutip saja, belas kasihan itu adalah emosi yang muncul dari dalam hati akibat melihat penderitaan orang lain. Bahkan digambarkan pula Bapak Ibu Saudara, emosi ini lebih kuat dari yang namanya empati. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar simpati, empati ya, bukan simpati M3, bukan ya, simpati, empati gitu. Simpati itu tangannya di atas, yang dikasih tangannya di bawah. Seperti kita melihat orang memberikan kepada pengamen atau Pak Ogah atau pengemis, itu simpati, kasihan. Tapi dia merasa dirinya lebih di atas. Dia memberi dengan kelebihan. Dia merasa dirinya lebih baik daripada orang yang diberikan. Empati, dia sama rata. Dia sama rata merasa tidak lebih tinggi daripada yang dia berikan. Dan biasanya orang yang berempati ini, meskipun tidak semua, tapi mayoritas adalah orang yang merasa sama-sama penderitaannya sama. Contohnya sama-sama jomblo, ya kan? Sesama jomblo dilarang mendahului katanya ya. Jadi sama-sama friend, atau mungkin sesama penyandang disabilitas. Dia mungkin bisa di depan TV mengatakan bahwa kaum disabilitas itu harus dijunjung tinggi, harus diindahkan haknya, dan membela. Sama korban kemanusiaan, bisa ngomong bahkan di PBB, kemanusiaan itu harus ditegakkan, bla 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 bla. Orang mendengarkan. Itulah empati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, belas kasihan itu lebih kuat dari namanya empati. Meskipun tidak merasakan langsung yang diperbuat
yang diderita oleh sesamanya, dia bisa merasa bagaimana orang itu menderita. Dan itulah yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mengamalkan belas kasihan, dia sengaja dari keadaan yang baik turun menjadi sangat tidak baik, hanya untuk berbelas kasih. Ekstrim sekali. Tetapi itulah contoh tentang belas kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, yang pertama, makna berbuat baik adalah untuk berbelas kasih. Bukan sekedar SOP, bukan hanya sekedar keharusan, bukan karena takut ancaman dihukum, tetapi karena kita punya belas kasihan. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya untuk tergerak berbelas kasih? Apakah setiap orang kalau melihat ada penderitaan, dia akan langsung berbelas kasihan? Sepertinya belum tentu. Itulah yang digambarkan Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan Yesus mengatakan ladang tuayan itu banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Tuayan berarti maksudnya orang-orang tadi itu Bapak Ibu Saudara, yang lelah, yang terlantar, yang gak ada gembalanya. Tetapi yang mengerjakan sedikit. Itu berarti Tuhan Yesus mau mengatakan, meskipun orang-orang waktu itu melihat keadaan yang terjadi, mereka tidak tergerak untuk berbelas kasih. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara, mereka juga berkata, lawang saya sama kok. Saya juga menderita gitu. Saya juga butuh pertolongan. Maka kemudian Tuhan Yesus berkata, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, dari pasal 10 ayat pertama sampai ke-4, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya yang mengerjakan tuayan tadi bertambah jumlahnya. Supaya ada lebih banyak orang yang menjadi pekerja, bukan menjadi tuayan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana bisa seseorang timbul belas kasihan? Belas kasihan Bapak Ibu Saudara bisa kita rasakan ketika kita tahu keadaan kita sebelum diselamatkan. Ketika kita merasakan keadaan menderita itu, penderitaan yang mungkin pada saat hari ini kita juga rasakan. Disitulah kita bisa mengambil contoh. Oh, rasanya jadi orang menderita teh begini. Seringkali orang percaya lebih suka protes. Loh Tuhan, kan saya orang percaya, kenapa saya masih menderita? Tetapi bukankah Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang kita rasakan, itulah contoh ketika kita bisa membayangkan penderitaan orang lain. Oh begini ya rasanya kalau tidak ada yang menolong. Oh begini ya ketika orang memfitnah. Oh begini ya ketika saya diperlakukan tidak adil. Sehingga ketika kita melihat orang-orang yang demikian dalam hidup kita, kita bisa tahu, oh orang itu menderita. Dan bukankah ada banyak sekali Bapak Ibu Saudara kesaksian yang mengatakan bahwa saya baru sadar kenapa penderitaan itu ada dalam hidup saya. Ternyata pada hari ini ada orang yang sama persis atau kurang lebih sama pengalamannya dengan saya. Lalu saya bisa tolong itu. Saya bisa tolong orang itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tanya pada diri kita saat ini. Ketika kita melihat penderitaan, apakah yang timbul dalam hati kita? Apakah betul bahwa kita sudah memaknai berbelas kasih di dalam hidup kita? Apakah kita sudah menghayati bahwa ada orang yang butuh belas kasih dan untuk kita tolong dan kita nyatakan kerajaan surga? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
ketika kita sudah bisa memaknai bagaimana harusnya kita berbuat baik, untuk apa kita berbuat baik, maka sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita berbuat baik. Bagaimana kita seperti tema tadi menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia. Dalam Injil yang tadi kita sudah baca, Bapak Ibu Saudara, ada 3 perintah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Perintah yang pertama, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau ke Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang di antara umat Israel. Ini mungkin menarik dan bisa disalah tafsirkan. Oh, berarti Tuhan Yesus hanya ngajarin supaya baik ke golongan sendiri dong. Berarti kita cuma harus baik sama seiman kita. Apakah begitu, Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak. Tuhan Yesus mengatakan ini di awal pelayanan para murid-muridnya. Itu berarti murid-murid ini baru belajar melayani. Maka dari itu untuk belajar, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, pilihlah lingkungan yang paling dekat denganmu. Gak usah muluk-muluk kemana, ke situ, kemana. Nah nih loh, depanmu ini, sekitarmu ini. Ini dulu, pergilah kepada domba-domba yang hilang di antara umat Israel. Tuhan Yesus mau mengatakan, Bapak Ibu Saudara, kalau kau mau belajar berbelas kasih pada hari ini, belajarlah dulu dari yang bisa kamu lihat di sekitarmu. Bukankah ironis, Bapak Ibu Saudara, orang-orang di rumah kita tidak bisa kita kasihi, tidak bisa kita layani dengan belas kasih, tetapi orang di luar sana bisa kita layani habis-habisan. Bukankah ironis bahwa orang luar sana merasa terberkati oleh karena tindakan kita, perkataan kita, ucapan kita, dan juga perlakuan kita. Tetapi kemudian orang-orang terdekat kita bilang, saya tahu siapa dia. Saya tahu dia di rumah ngapain. Saya tahu dia, kalau di rumah, Judas. Saya tahu kalau di rumah, pelit. Dan lain sebagainya. Inilah Tuhan yang ajarkan kepada kita. Biarlah kita mulai dulu dari yang bisa kita jangkau. Dan perintah kedua, Bapak Ibu Saudara, perintah untuk belajar berbelas kasih, mengamalkan belas kasihan untuk menyatakan kerajaan surga, bahwa kita harus beritakan kerajaan surga sudah dekat. Apakah berarti kita disuruh mengatakan soal kiamat? Ayo, kerajaan surga sudah dekat, udah mau kiamat. Apa begitu, Bapak Ibu Saudara? Bukan. Tetapi kita ditugaskan untuk membawa suasana kerajaan surga yang sudah dekat itu. Saya rasa siapapun akan setuju kalau suasana surga itu pasti damai, pasti penuh sukacita, pasti penuh senyuman, gak ada yang nangis, gak ada yang susah, gak ada yang berkabung begitu. Nah, ketika kita melihat ada keadaan yang sebaliknya, ada yang berkabung, ada yang berduka cita, ada yang berkesusahan, ada yang menderita. Disitulah tempat yang tepat untuk memulai belas kasihan itu, untuk memulai memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Bagaimana mereka tahu sudah dekat, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita datang, lalu mereka merasakan, wih, kok enak ya? Ngomong sama dia enak. Wah, kok orang percaya ini kok memberikan solusi? Kok orang percaya ini kok mau ya menjadi teman buat saya, nemenin di kala-kala susah? Orang-orang, teman-teman dekat saya malah gak ada yang mau nemenin saya, yang mau dengerin saya. Kok malah ini ada orang percaya, mau begitu? Itulah Bapak Ibu Saudara, ketika kita bilang kepada mereka, kita berkata, kerajaan surga sudah dekat. Jadi kamu damai sejahteralah sekarang. Kamu bersukacitalah. Ini loh buktinya, kerajaan surga sudah dekat. Kamu sendiri sudah merasakan damai sejahtera Allah. Bapak Ibu Saudara, ada yang terpenting yang tidak boleh ketinggalan. Perintah yang ketiga. Dikatakan di dalam Injil pasal 10 ayat 8, dikatakan di situ, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini adalah perkataan yang simpel, tapi kalau kita lihat permaknaannya, Bapak Ibu Saudara, sangat dalam. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, benarkah
kita sudah merasa menerima? Pertanyaannya itu yang pertama. Karena tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita memberitakan kabar kerajaan surga, damai sejahtera, kalau kitanya juga masih kesel. Saya saja kalau misalnya lagi kesel, Bapak Ibu Saudara ya boleh ditanya aja sama yang di sini gitu ya. Kalau lagi kesel juga, Pak Modi ini lagi. Jadi nggak akan bisa Bapak Ibu Saudara ketika kita merasa kita sedang tidak menerima, kita tidak sedang dihargai, kita tidak sedang dikasihi, lalu kita kemudian dipaksa untuk memberitakan kerajaan surga. Itu berarti harus ada sukacita dulu di dalam hati kita. Kita pun harus menghayati betul-betul bahwa yang saya beritakan ini real. Tidak mungkin kan, damai sejahtera dong. Tapi pas orang itu melihat kita, tidak ada damai sejahtera dalam hati kita. Tidak mungkin. Dan pertanyaan kedua Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita sudah merasa menerima, apakah kita menghayati bahwa kita menerima dengan cuma-cuma? Jangan-jangan kita merasa itu semua kita yang bekerja. Itu berkat bisa terkumpul di rumah, terkumpul di bank, terkumpul dimanapun tempat kita menyimpan harta kita, atau berkat-berkat kita itu karena usaha kita. Itu karena kita yang sekolah, kita yang bekerja, kita yang berkeringat, kita yang jatuh bangun untuk itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dunia, dan kita melihat mereka diajak untuk berbagi, bukankah mereka bisa berkata, loh ini berkat untuk diri saya sama keluarga saya saja udah susah, mau saya bagi lagi? Waduh ya repot, besok makan apa Pak? Jadi nggak mungkin lah Pak, saya bisa bagi-bagi ke orang lain. Itu kalau kita menghayati bahwa kita menerimanya tidak cuma-cuma. Bahkan seringkali orang-orang dunia berkata, ini saya terima harganya mahal. Ini mahal ini harganya, sampai saya harus ada di sini sekarang nih, saya bisa dapat ini punya ini mahal nih pengorbanannya. Tetapi kita umat percaya diajak untuk menghayati apapun yang kita punya, apapun yang kita terima, itu kita terima dengan cuma-cuma. Cuma berkat Tuhanlah yang bersedia memberikan dan membuat kita menerima. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menghayati, kita menerima berkat Tuhan, dan kita terima berkat itu dengan cuma-cuma, maka kita bisa melaksanakan perintah Tuhan. Berikanlah itu dengan cuma-cuma. Akan ada banyak sakit hati, ya. Akan ada banyak kekecewaan, sangat. Bukankah Tuhan Yesus juga dihianati oleh orang-orang yang Dia berikan belas kasihan? Tetapi itulah ajakan kita Bapak Ibu Saudara. Itulah kemuliaan dan sukacita yang kita miliki sebagai umat percaya. Ketika kita bisa melihat kerajaan surga dinyatakan, di mana tempat kita berpijak dan hidup bersama-sama. Selamat menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin. Saat hening bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang menegur kami, mengingatkan kami untuk menjadi hamba-hamba yang memaknai apa sesungguhnya yang Tuhan minta kepada kami, yakni untuk terus mengabarkan kabar kerajaan surga yang sudah dekat. Biarlah Tuhan akan terus mampukan kami untuk menghayati bahwa kami sudah menerima berkat ilahi yang cuma-cuma, sukacita yang sempurna, supaya kami pun tergerak untuk berbelas kasihan kepada sesama kami, untuk juga bisa mengabarkan kabar kerajaan surga yang sudah dekat. Bapak Ibu, Tuhan yang terkasih, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu penatua, para pelayan gereja, di mana-mana tempat, terkhusus juga di GKI Cibadak. Biarlah ya Tuhan, di dalam pelayanan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan, biarlah mereka tetap Engkau perlengkapi dengan hikmat-Mu, dengan sukacita, dan juga dengan kesehatan-Mu. Biarlah melalui pelayanan mereka bisa semakin melihat karya Tuhan yang nyata di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Pendeta Iman Sugio Ibrahim sebagai pendeta konsulen kami. Biarlah ya Tuhan, beserta dengan keluarga, beliau tetap Engkau rawat kesehatannya, dan juga tetap Engkau tambahkan terus kerinduan untuk melayani Tuhan. Begitu pula juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, agar tetap Engkau jagai Tuhan, penduduk-penduduk Indonesia. Tuhan juga didik kami semua untuk lebih taat kepada pemerintah yang terus-menerus berjuang untuk bisa menuntaskan polemik corona ini. Biarlah Tuhan, Engkau juga didik kami sebagai bangsa untuk tetap bisa mendidik diri kami sendiri beserta dengan keluarga kami, untuk bisa hidup taat dan juga hidup waspada untuk kesehatan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana new normal yang sudah sedang dijelang ini. Tuhan juga kiranya akan tetap beserta dengan kami semua ketika kami sudah mulai beraktivitas. Biarlah Tuhan akan tetap menjaga kesehatan kami, lindungilah kami dari mara bahaya. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan iman dari jemaat kami semua. Jika kami juga memiliki pergumulan, biarlah Tuhan sendiri yang kiranya mau turun tangan untuk bisa menyembuhkan dan juga bisa menguatkan kami melewati permasalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa kami mau naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baiklah jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita kembali bersyukur dengan memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 6 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Kita akan bersama-sama menyanyikan untuk persembahan dari NKB 208 ayat 1 dan 2, tabur waktu pagi. Nanti kau tuayang padamu sembari, jika kau bersyukur
Mari kita berdoa untuk doa persembahan. Ya Tuhan, terimalah untuk berkat-Mu yang melimpah. Bukan hanya Kau panggil kami, tetapi juga Kau cukupkan kami. Inilah tanda syukur kami, kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan kami ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu pengukusan dari NKP 213 ayat 1 sampai 2. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita pulang dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya. Silakan untuk mengambil saat hening. Bapak Ibu Saudara terkasih yang di rumah, demikianlah ibadah online pada minggu ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.